Sudah rekam Pak Gus, oke. Oke, Oke, Pak. kita mulai Pak Gus ya. Oke, siap, Pak. Hmm, silakan Pak Gus. Saya yang coach dulu apa Pak? Tiang coach dulu. Oh Pak coach dulu, ya 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 Ya, ya. Oke oke oke. oke. Coach dulu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Pak Batu. Mohon maaf saya mengganggu. Bisa saya minta waktunya sebentar Pak Agus? Oh, tentu saja, Pak Batu. Dengan senang hati saya akan membantu, Pak Batu. Mari silakan duduk, Pak Batu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Astungkaro Pak, hari ini kabar saya baik Hmm, dan sehat. oke. Pak Batu, ada tujuan apa ya kira-kira ingin yang dicapai dalam percakapan diskusi kita kali ini? Pak, saya ingin berbicara Pak terkait dengan Hmm, pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Kebetulan ya. Bapak, saya sudah menerapkannya di kelas saya, akan tetapi Pak, saya merasa kurang percaya diri Pak dengan apa yang sudah saya lakukan. Oh, Seperti itu begitu. Bapak, jadi saya sedikit bisa dibilang ya galau Pak. Iya, nah, gini Pak Batu. Pak Batu merasa kurang puas dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Batu selama ini. Iya betul Pak. Apa yang membuat Pak Batu merasa tujuan pembelajaran yang Pak Batu capai itu belum tercapai dan Pak Batu merasa tidak puas? Jadi begini Bapak, hmm, tadi ada yang belum saya jawab mungkin dari pertanyaan Bapak. Sebenarnya Hmm, tujuan saya ke sini juga Bapak ya. mencari solusi sebenarnya Pak ya, mencari Oh solusi. ya, Mohon maaf Pak, suara Oke. saya kurang keras ya? Sudah Pak, Sudah. cukup Pak. Oke. Ya, jadi saya mencari solusi di sini Pak terkait permasalahan yang sampaikan tadi. Hmm, Terus, benar sekali yang Bapak bilang, saya kurang puas ya bisa dibilang dengan apa yang sudah saya lakukan, sehingga ya timbullah rasa kurang percaya diri karena tujuan pembelajaran di kelas itu bisa dibilang belum tercapai, Pak. Di hmm, saya sempat melakukan observasi kepada siswa tentang ya, pembelajaran, apa namanya, Pak, eee, diferensiasi. ya diferensiasi tersebut, eee, saya melihat murid-muridnya belum belum, apa istilahnya, belum bisa mengikuti proses praktik Hmm, yang saya terapkan dalam metode atau mode pembelajaran saya gunakan di kelas, seperti itu, Bapak. oh, seperti itu, Pak Batu. Ya, mungkin kita sebagai guru harus sabar juga, Pak Batu ya. Nah, kalau bisa diberikan nilai ya, Pak Batu, dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Batu, di posisi Pak Batu sekarang itu dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah Pak Batu laksanakan selama ini itu kira-kira bisa diberi nilai berapa ya menurut Pak Batu? Mmm, saya rasa saya di angka 7 deh, Pak. Sepertinya angka Hmm, 7. Saya masih belum memahami, Pak, terkait kebutuhan oke. belajar siswa saya. Nah, menurut Pak Batu, apa sih apa yang namanya kekuatan atau kelebihan yang Pak Batu miliki yang nantinya dapat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik? Nah,
Mungkin kira-kira apa sih kekuatan atau kelebihan itu, Pak Batu? Mungkin bisa diceritakan di sini. Apa Pak ya kekuatan saya? Oh, iya Bapak, saya, kebetulan ya mampu Hmm. mene meng menguasai IT mungkin Bapak ya. Hmm. Saya menguasai IT, jadi mungkin dengan IT yang saya kuasai itu saya nantinya akan mencoba membuat media Hmm. yang berbasis teknologi Pak, untuk memenuhi Hmm. kebutuhan belajar siswa saya. Mungkin seperti itu kira-kira Pak ya kekuatan saya, yang nantinya bisa ya bisa sukseslah nanti pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan juga saya lebih percaya diri dan Oh tujuan iya. pembelajaran bisa tercapai. Mungkin Wow, seperti bagus itu sekali kira-kira Pak. itu Pak Batu menurut saya. Jadi Bapak sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan media pembelajaran dengan berbagai bentuk media. Itu menurut saya sangat luar biasa, Pak Batu. Jadi apalagi di zaman yang modern ini kan serba menggunakan teknologi, Pak Batu. Jadi dengan Pak Batu menguasai teknologi, kemudian menerapkan pembelajarannya dengan menggunakan media-media, misalkan Canva atau Quizzes dan lain sebagainya, itu tentunya akan membuat pembelajaran semakin menarik ya Pak Badungge. Jadi saya sangat sangat luar biasa pokoknya dengan ide dan rencana Pak Batu itu. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas support-nya. Tapi Bapak, saya masih kurang memahami Pak kebutuhan belajar murid yang berdiferensiasi, Hmm. sehingga media yang saya buat tuh apakah dapat membantu mereka nanti Pak ya, dalam pencapaian tujuan pembelajaran? Takutnya jangan-jangan Oh, nanti itu malah siswanya bingung Pak. oh iya ya benar-benar Ya, juga. Oh Pak Batu juga merasa masih kurang ya dalam hal memahami kebutuhan belajar murid. ya Pak. Lalu kira-kira apa yang Batu bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal memahami kebutuhan belajar murid tersebut? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan, tentunya nanti saya mau berkolaborasi saja mungkin Pak ya. Hmm. Berkolaborasi dengan ya rekan MGMP, guru-guru MGMP Hmm. yang kebetulan saya kan ngajar bahasa Bali Pak. Bisa Jadi Bali ya. ya MGMP bahasa Balinya, mungkin di sana saya bisa mendapatkan informasi-informasi terkait bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian, selanjutnya dengan, yang kedua mungkin mengadakan tes diagnostik terlebih dahulu Bapak, di Hmm. sebelum mulai pembelajaran. Sehingga saya tahu siswa mana yang mana, eee, kemam yang mana memiliki kebutuhan belajar seperti apa, seperti itu. Ya. Sehingga saya nanti tidak salah pilih model apa yang diterapkan nanti atau Hmm. media apa yang dikasih nanti kepada siswa tersebut. Selanjutnya mungkin dengan Kombel Pak, komunitas belajar di sekolah mungkin yang Hmm. ketiga, misalnya mungkin saya meminta praktek-praktek baik dari teman-teman rekan sejawat yang Hmm. ada di sekolah yang ada kaitannya dengan memenuhi kebutuhan belajar ini. Kemudian yang terakhir, saya akan memilih model Hmm. pembelajaran yang tepat, Pak. Setelah saya merangkum Hmm. semua informasi, semudah saya mengetahui, kemampuan awal siswa, gaya belajar Iya. siswa, kebutuhan siswa itu melalui tes diagnostik, sehingga saya bisa memilih pe model pembelajaran apa yang tepat, eee, untuk diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Luar biasa sekali Pak Batu. Jadi yang Pak Batu rencanakan ke depan menurut saya sangat luar biasa. Dan menurut saya pula bagus sekali rencana Pak Batu dan saya yakin Pak Batu bisa mengembangkan kemampuan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Batu Ampu. Nah,
Em, Sekarang bagaimana? Apakah Pak Batu sudah merasa percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Pak Batu ampu setelah kita melakukan suatu sharing, diskusi? Langsung kalau Pak, saya sudah mulai ada rasa percaya diri. Saya sekarang sedang membayangkan Pak, bagaimana nantinya setelah Hmm, kita melakukan diskusi ini, saya menerapkan langkah-langkah dari mm-mm, solusi yang kita dapatkan atau yang saya dapatkan melalui diskusi ini. Semoga nanti bisa sesuai dengan harapan saya, tujuan pembelajaran bisa tercapai mm. dan siswa pun uh, senang di dalam prosesnya. Mas Tunggare bisa Pak ya. Jadi Pak Batu kita sebagai teman sejawat itu kan perlu juga untuk sering-sering sharing, Pak ya. Jadi Betul Pak. berbagi pengalaman, apalagi kita seorang pendidik, seorang guru yang saling membantu itu sangat diperlukan, Pak. Kadang-kadang yang kita pengalaman kita itu mungkin bisa diterapkan di sekolah Pak Batu yang nantinya berguna juga untuk pembelajaran di sekolah dan di kelas yang Pak Batu ampu. Nah, selanjutnya Pak Batu kira-kira dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adakah komitmen Pak Batu terhadap pembelajaran diferensiasi tersebut? Kira-kira komitmennya agar bisa dilakukan secara konsisten. Nah, komitmen apa yang Pak Batu bisa lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan Pak, ya yang pertama mungkin saya akan lebih meningkatkan kompetensi diri Pak dalam Hmm, memahami kebutuhan belajar siswa dan bagaimana hmm, penerapan pembelajaran siswa penerapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa sehingga pembelajaran baik. berpihak kepada peserta didik. Dan Hmm, saya akan konsisten Pak ke depannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar siswa benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa minat atau profil belajar mereka, Pak. waduh, sangat setuju sekali saya dengan komitmen Pak Batu. Mudah-mudahan Pak Batu kedepannya bisa konsisten dan mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, Pak Batu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita benar-benar menghamba terhadap murid ya. Jadi segala kebutuhan, karakter dan ini segala karakter anak-anak itu harus kita memang layani ya Pak Batu ya. Nah, eh, kira-kira untuk kedepannya siapa yang bisa Pak Batu libatkan lah untuk selalu mengingatkan komitmen Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Batu. Tentunya yang pertama akan saya libatkan di sini kepala sekolah, Bapak. Beliau Hmm, yang sering melakukan supervisi ke kelas. Tentunya beliau tahu bagaimana gaya saya belajar, dan kebutuhan belajar siswa, sehingga selain rekan sejawat yang lainnya juga ibu kepala sekolah kebetulan sifat saya akan hmm, cara aktif mungkin bertanya atau meminta masukan refleksi dari beliau sehingga pembelajaran saya kedepannya semakin baik. Selain itu juga dengan rekan-rekan sejawat di sekolah dan terakhir siswa. Tentunya dengan siswa saya akan selalu konsisten meminta refleksi dari siswa, bagaimana tanggapannya, bagaimana kesan, hmm. perasaannya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, aduh, bagus sekali dan saya juga setuju dengan yang terlibat dalam komitmen yang Pak Batu akan laksanakan ya. Jadi sangat penting sekali Pak Batu dalam melaksanakan komitmen ini kita kolaborasi juga ya dengan teman sejawat, kepala sekolah dan bahkan bila perlu Pak Batu kita juga perlu kolaborasi
kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Jadi dengan kolaborasi ini kita akan selalu diingatkan dengan komitmen Pak Batu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran di kelas yang Pak Batu ampu itu menjadi semakin baik, tujuan pembelajaran tercapai, dan anak-anak pun menjadi sangat bersemangat dan bahagia ya tentunya Pak Batu. Nggih. Nah, kira-kira ada hal apa lagi yang mengganjal di hati Pak Batu? Saya rasa sudah Pak, saya sudah merasa sedikit lega dan lebih percaya diri ya dalam ya permasalahan ini. Saya udah ya punya solusi ya di kepala saya, Hmm, tinggal diterapkan, digas saja nanti Pak. nggih. Waduh, sangat-sangat bagus Pak Batu semangatnya. Saya senang sekali mendengarnya ya Pak Batu. Dengan senang hati pokoknya kita saling sharing, diskusi. Kalau saya ada punya pengalaman baik dan Bapak juga punya pengalaman baik, mari kita sharing sama-sama Pak Batu ya. Oke, karena waktu juga sudah mau sore nih Pak Batu ya. Kita akan segera pulang kayaknya ini. Udah ditunggu absen ya. Nah, jadi kalau tidak ada lagi Pak Batu, mudah-mudahan di lain hari kita bisa diskusi asik lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Batu. Saya terima kasih Pak. Oke, Mari sama-sama Pak. Pak.